Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New ID Seluler Tutorial. Di kesempatan kali ini saya ada servisan handphone Xiaomi Redmi 7 dengan kondisi seperti ini, teman-teman. Untuk di bagian backdoornya sudah terlepas seperti ini, dan untuk di bagian baterainya itu juga melembung. Oke, coba perhatikan di bagian baterainya itu melembung ya teman-teman. Jadi ini ceritanya itu kerusakannya handphone dianggurin selama 3 bulan. Jadi tidak pernah kepakai karena di bagian charger untuk beliau konsultasi itu tidak bisa dicas saat terakhir penggunaan, dan sempat diservis juga namun tidak bisa teman-teman. Jadi dianggurin selama 3 bulan karena tidak ada yang bisa mengerjakan handphone ini. Dan setelah saya cek, ini kondisi bagian soket konektor mainboard yang ada di bagian mesin itu sudah tidak ada teman-teman. Oke, perhatikan di bagian pada mesin ini, di bagian soket konektor mainboard yang ada di mesin sudah tidak ada. Jadi kelihatan jelas bekas pernah diservis sebelumnya namun tidak bisa dilanjutkan teman-teman. Jadi untuk handphone ini terpaksa nganggur selama 3 bulan tidak kepakai. Oke, kita coba untuk lepas di bagian mesin. Kita lepas dulu di bagian SIM tray untuk kita angkat di bagian mesinnya. Oke, kita coba untuk lepas dulu di bagian kamera depan dan kamera belakangnya. Kita koreksi di bagian yaitu konektor mainboardnya. Karena konektor mainboard ini sudah hilang dan saya mengambil dari mesin bekas, ini bekas mesin yang sudah tidak terpakai, saya gunakan untuk mengambil di bagian konektornya. Ini adalah konektor kamera ya teman-teman, namun saya gunakan sebagai konektor mainboard untuk Xiaomi Redmi 7. Jadi sebelum saya coba untuk menggantinya, jadi saya cari dulu di bagian semua mesin dari kanibatan saya coba untuk koreksi dan saya cocokkan di bagian konektornya. Alhamdulillah terdapat ada konektor yang sama persis, yaitu buat Xiaomi Redmi 7, buat konektor mainboardnya saya ngambil dari mesin kanibalan, yaitu yang harusnya itu soket konektor kamera, tapi saya angkat, saya gunakan sebagai pengganti konektor mainboard yang ada di bagian mesin Xiaomi Redmi 7 ini. Oke, setelah kita ambil untuk kita angkat konektor mainboardnya atau konektor yang ada di bagian mesin bekas, sekarang kita rapikan dulu di bagian kaki-kaki yang ada di bagian PCB. Oke, kita rapikan dulu untuk di bagian kaki-kaki buat konektor. Jadi kita rapikan dulu agar di bagian T0 pada kaki konektornya itu bisa sama rata ya teman-teman. Ini langsung saya menggunakan solder, tapi alangkah baiknya kalau kalian bisa menggunakan good wick itu jauh lebih bagus teman-teman. Namun saya kerjakan ini seperti biasa. Untuk mempersingkat waktu dan mempercepat pengerjaan, saya gunakan hanya cuma solder saja dan juga memblowernya. Setelah kita ratakan untuk kaki konektor yang ada di bagian mesin sudah rapi dan sudah sama rata,
Kita bersihkan dan kita presisikan untuk proses pemasangan konektornya. Oke. Setelah kita presisikan, kita gunakan blower sebagai pemasangan konektor dengan cara kita blower dari bawah mesin, teman-teman. Oke, kita kasih flux secukupnya saja, lalu kita presisikan konektornya. Usahakan kita presisikan sesuai urutan kaki ya teman-teman. Apabila miring sedikit atau kurang presisi, nanti bisa menyebabkan kaki konektornya saling bergabung atau berdempetan yang menyebabkan bisa ngeground ataupun bisa menyebabkan konsleting, teman-teman. Jadi untuk blower ini saya gunakan dari bawah. Untuk panasnya juga saya menggunakan di angka 2,5 sampai 3, teman-teman. Untuk memblowernya pelan-pelan saja, jangan terlalu dekat dan juga jangan terlalu lama. Setelah kita presisikan dan kita pasang untuk konektornya, sambil kita tekan secara halus untuk mempresisikan konektor ke bagian PCB sambil menggunakan blower dari bawah mesin ya teman-teman. Oke, setelah terpasang kita bersihkan dan kita koreksi apakah pemasangan sudah presisi dan lurus, dan juga untuk semua kakinya sudah terpasang sempurna atau belum. Kita cek dulu teman-teman. Oke, ini kondisi PCB-nya sama kaki konektornya ini presisi atau belum, jadi kita cek dulu. Setelah kita cek sesuai kakinya sudah terpasang dengan presisi dan rapi, tidak ada konektor yang bermasalah atau tingkat kemiringan konektornya, jadi sudah terpasang lurus dan kaki-kaki konektornya sudah terpasang sempurna. Sebelum kita coba, kita angkat untuk baterainya karena baterai ini melembung. Ini hampir pelanggan itu minta penggantian baterai, namun saran saya tidak usah diganti apabila baterai ini bisa dikempesin karena ada udara di bagian dalam baterai ya teman-teman. Kita gunakan jarum yang kecil dan lancip. Kita cari celah dulu seperti ini, yaitu untuk melubangi di bagian plastik baterai, bukan di bagian tulangan baterai ya teman-teman, melainkan yang kita tusuk, kita lubangi itu di bagian plastik luarnya saja, jangan sampai tertusuk di bagian dalam tulangan baterai yang bisa menyebabkan baterai itu terbakar, teman-teman. Setelah kita kempesin untuk mengeluarkan udara dari dalam baterai, sudah kita presisikan untuk mengeluarkan udara di bagian baterainya. Sekarang kita tinggal cek untuk baterai ini bisa dipakai atau tidak, teman-teman. Oke, kita pasang semua untuk segala spare partnya, yaitu fleksibel mainboard, LCD dan juga konektor baterainya. Oke, saya koneksikan menggunakan charger, sudah terhubung namun baterainya di angka 0%. Kita tunggu sebentar hingga baterainya bisa mengisi, teman-teman. Oke, alhamdulillah sudah ada pengisian baterai di angka 28%. Jadi ini sukses untuk penggantian konektor mainboard yang ada di bagian mesin untuk Xiaomi Redmi 7 ini dengan cara kita gunakan konektor bekas, yaitu bekas dari mesin Kannibalan yang mirip, sangat mirip daripada kita membeli konektornya. Apabila kita punya rongsokan yang sama, biasanya itu kita cari dulu untuk mempresisikan bentuk dari konektornya. Kita bisa cari di bagian mesin bekas dan kita tes menggunakan fleksibel mainboard. Apabila kita pasang dan kita ukur diameternya itu sama dan jumlah kakinya itu sama, kita bisa menggunakan mengambil dari konektor dari mesin bekas, teman-teman. Jika sudah terpasang semua, kita coba untuk pasang kembali di bagian backdoor ya teman-teman. Jangan lupa untuk di bagian pemasangan fleksibel sidik jarinya. Oke, setelah kita kasih lem, kita coba untuk saya kasih segel untuk ngasih garansi ya teman-teman. Kita presisikan backdoornya dan kita tunggu lemnya hingga kering. Oke, untuk persentase baterainya sudah nambah di angka 39%. Sambil kita menunggu lemnya kering, kita bisa menggunakan gelang karet sebagai perekat di bagian backdoornya agar bisa terpasang lebih rapat
Dan untuk persentase baterainya kita tunggu sebentar. Oke, kita cek untuk persentase baterainya sudah naik di angka 44%. Jadi alhamdulillah sukses untuk pengisiannya normal ya teman-teman. Jadi alhamdulillah untuk penggantian konektor mainboardnya sukses 100%, tidak gagal dan tidak bikin leleh di bagian konektor mainboardnya, dan juga tidak bikin di bagian mesin itu mati ya teman-teman, karena untuk memblowernya saya dari bawah. Kalau tidak hati-hati nanti bisa menyebabkan handphone bisa mati total. Oke, kita tes semua segala fungsi, karena untuk di bagian penggantian konektor mainboard itu terdapat speaker bawah atau buzzer dan juga mikrofon ya teman-teman. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek tes dicoba 1 2 3 dicoba cek tes dicoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek tes dicoba 1 2 3 dicoba cek tes dicoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek tes dicoba 1 2 3 dicoba cek tes dicoba. Oke, alhamdulillah untuk fungsi dari perekam suara atau mikrofon dan juga fungsi dari speaker atau buzzer itu bisa berfungsi dengan normal, dan untuk chargernya pun bisa terhubung dengan sangat normal. Oke, kita tes untuk di bagian nada deringnya. Oke, alhamdulillah handphone sudah kembali normal 100% dan semoga bermanfaat. Jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.